Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Saya ucapkan juga selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Setelah 1 bulan paling tidak kosong IPO, tidak ada sama sekali, dan akhirnya di bulan Maret ini kita ada IPO. Cuma memang melihat kondisi market yang bisa dibilang berdarah-darah pada bulan Februari dan di bulan Maret ini, jadi paling tidak hanya ada 2 IPO yang akan listing dalam waktu dekat ini, dan salah satunya yang akan saya bahas yaitu Kaki. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa paling tidak tuh ada rebound gitu ya untuk market, sehingga IPO pun dapat katalis positif. Karena menurut saya kalau ibaratnya market pun tidak mendukung, sangat sulit untuk IPO listing ini meraih angka A kalau menurut saya pribadi. Tapi bagaimanapun pada akhirnya berperan penting yaitu ya underwriter-nya itu sendiri gitu ya, sebagai nahkoda dari listingnya suatu saham. Oke, jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai saham Kaki yang akan listing. Pertama, saya akan menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama kita masuk dari background perseroan. Jadi perseroan ini sudah didirikan dari tahun 2017 dan perseroan ini sebenarnya bisnisnya simple, yaitu punya bengkel di beberapa kota dan spesialisasinya ialah bengkel mobil bagian kaki-kaki. Jadi barangkali teman-teman ada kendala di kaki-kaki mobilnya, nah teman-teman bisa datang tuh ke Jantra Grupo Indonesia. Lalu untuk daerah cabang-cabang bengkelnya itu ada lumayan banyak, ada di Tangerang, Jakarta, Cirebon, Semarang, hingga Bali. Dan ini adalah gambaran bengkel-bengkel yang dimiliki oleh perseroan di tiap kota. Lalu jasa apa aja sih yang ditawarkan oleh perseroan, yaitu ada paket kaki-kaki, shock absorber, lalu ada IPS, lalu ada bubut brake, lalu juga ada spurring balancing, dan lain-lain. Selain daripada itu, perseroan juga menawarkan garansi 2 tahun dan juga adanya member Jantra Royal. Nah, selain daripada teman-teman bisa datang langsung, teman-teman juga bisa ini booking secara online lewat aplikasinya Jantra. Secara pendapatan terbesar itu dari jasa reparasi dan perawatan mobil. Lalu yang kedua yaitu dari penjualan suku cadang. Dari sampai dengan saat ini, perseroan memiliki 39 karyawan. Next, saya akan bahas mengenai rencana IPO Kaki. Jumlah saham yang ditawarkan itu termasuk kecil, sebanyak 450 juta lembar saham. Tidak ada waran. Ini sebenarnya perusahaan-perusahaan kecil, tapi tumben banget nih, nggak ada warannya. Persentase publiknya 21,6%, lalu pemegang saham lama megang di harga 25, dan publik megang di harga 100 sampai dengan 120. Harga arahnya apabila di harga 100, arahnya di harga 135 atau naik 35%. Dan apabila di 120, maka arahnya di harga 162 atau naik 35%. RB-nya apabila di harga 100, RB di harga 65 atau minus 35%, dan apabila di 120, maka RB di harga 78 atau minus 35%. Perolehan dana IPO saham termasuk kecil, 45 miliar sampai dengan 54 miliar, dan ekuitas perseroan 59 miliar, jadi termasuk masuk akal gitu ya. Masa buildingnya sudah selesai dan offeringnya 4 sampai dengan 6 Maret, dan listingnya direncanakan pada tanggal 10 Maret, dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter-nya ialah RHB Sekuritas. Untuk penggunaan dana IPO, jadi paling tidak sekitar 76,56% ini akan digunakan untuk belanja modal. Pertama, sekitar 44,91% atau sekitar 20 miliar. Ini akan digunakan perseroan untuk pembelian lahan seluas 1.940 meter persegi di daerah Jakarta Selatan yang akan digunakan untuk mendirikan bengkel baru lagi. Lalu sekitar 31,65% ini akan digunakan untuk membangun bengkel baru lagi di daerah Bandung, Bekasi, Surabaya, dan Semarang. Jadi benar-benar paling tidak ini bagus untuk kedepannya dan dapat meningkatkan potensi pendapatan dan laba bersih perseroan. Lalu sekitar 7,01% akan digunakan perseroan untuk OPEX. Dan terakhir ini akan digunakan pemberian pinjaman kepada perusahaan anak. Jadi memang untuk penggunaan dana IPO ini bagus karena sebagian besar itu untuk belanja modal. Lalu berikut ini adalah susunan bagan kepemilikan perseroan, dan perseroan ini adalah perusahaan keluarga, yaitu dari Bapak Jantra dan Bapak Imam, sekaligus Bapak dan anak. Terbesar dimiliki oleh PT Tahta Kertajaya, dan itu juga dimiliki oleh Bapak Imam, dan masyarakat akan memegang 21,6%. Dan berikut ini adalah bagan struktur kepemilikannya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
Next, saya akan bahas mengenai neraca perseroan. Pertama, kita masuk ke bagian total aset perseroan. Per 2022, total aset perseroan ini tipis banget, sebesar 16,2 miliar. Lalu meningkat drastis per 2023 jadi 65,5 miliar. Dan kenaikan ini disebabkan karena naiknya kas tarakas dari yang tadinya 5 miliar jadi 19,5 miliar. Lalu di bagian aset tetap dari yang tadi 9,6 miliar jadi 39,2 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya suntikan modal dari pemegang saham. Dan per Agustus 2024, total aset perseroan ada 74,1 miliar. Dari sisi liabilitas, ini adanya kenaikan drastis, terutama dari tahun 2021 ke 2022. Dari tadi 185 juta, jadi 13 miliar, lalu naik tipis 14,1 miliar, dan per Agustus 2024, ini 14,9 miliar. Dan liabilitas ini pos terbesarnya itu dari utang bank jangka panjang sebesar 8,3 miliar rupiah. Untuk ekuitas, nah yang sebelumnya sudah saya singgung, karena adanya suntikan modal dari pemegang saham, teman-teman bisa lihat di tahun 2022 modal saham 100 juta dan 2023 jadi 40,3 miliar. Maka dari itu, kas dan total aset perseroan itu mengalami lonjakan yang signifikan. Dan ekuitas per Agustus 2024 ini ada 59,1 miliar rupiah. Next, saya masuk ke bagian laba rugi. Untuk pendapatan ini naik drastis karena per 2023 ini perseroan juga mulai mengakuisisi beberapa, paling tidak itu mendirikan juga bengkel baru, sehingga pendapatan perseroan ini naik drastis. Dari yang tadi 2022 6,6 miliar dan 2023 ini 50 miliar, dan hal ini sejalan juga dari penggunaan suntikan modal yang diberikan oleh pemegang saham, sehingga dari banyaknya pertumbuhan bengkel tersebut itu sekaligus mendongkrak dari pendapatan dan laba perseroan. Maka kedepannya dengan adanya paling tidak suntikan modal dari IPO yang akan digunakan untuk mendirikan bengkel baru, itu akan menunjang dan meningkatkan kembali pendapatan dan potensi laba selanjutnya. Untuk pendapatan terbesar, sebelumnya sudah saya singgung juga, pendapatannya itu dari jasa reparasi dan perawatan mobil sebesar 22,3 miliar rupiah, dan penjualan suku cadang ini sebesar 16,7 miliar, sehingga total pendapatan perseroan 39,1 miliar rupiah. Untuk laba bersih ini lumayan besar pertumbuhannya, terutama di tahun 2023 ini full year-nya hanya 1 miliar, dan per Agustus 2024 laba bersih perseroan mencapai 7,3 miliar rupiah. Paling tidak 1 tahun full year 2024 ini potensi menghasilkan sampai dengan 10 atau 11 miliar rupiah. Untuk dividen, perseroan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20% dan akan mulai bagi dividen itu di tahun ini, tahun 2025, karena mengambil dari tahun buku 2024. Bagaimana dengan dividennya? Dividennya ini termasuk kecil, jadi teman-teman jangan berharap lebih terhadap dividen yang akan diberikan oleh perseroan. Next, saya masuk ke bagian arus kas. Dari sisi arus kas, terutama dari arus kas aktivitas operasi, di tahun 2022 ke 2023 ini mengalami kenaikan yang signifikan, dan hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan yang diraih oleh perseroan. Dari yang tadi 2 miliar jadi 14,5 miliar. Memang yang paling aktif di antara 2021 sampai dengan 2024 ini aktivitasnya terbesar itu di tahun 2022 dan 2023. Terlihat di sini dari aktivitas investasi, perseroan ini mulai getol menambah aset gitu ya. Di tahun 2022 ini paling tidak adanya ekspansi belanja modal sebesar 10,7 miliar, lalu 2023 ini naik lebih tinggi jadi 35 miliar. Karena terbatasnya dari aktivitas operasi atau dari kas dari pelanggan, maka dari itu perseroan membutuhkan pendanaan dari luar, bisa dari bank melalui kredit, ataupun dari adanya suntikan modal, sehingga di tahun 2022 ini adanya penerimaan dari pendanaan sebesar 11,8 miliar, dan 2023 ini ada uang masuk sebesar 25,8 miliar. Sehingga kas yang dimiliki perseroan juga jadi gemuk di tahun 2023 mencapai 19,5 miliar. Dan di tahun 2024 per Agustus ini perseroan paling tidak, walaupun memang masih ada ekspansi dari aktivitas investasi keluar uang 7,3 miliar, namun perseroan sudah tidak perlu lagi adanya
pendanaan karena Perseroan sudah memiliki kas yang solid dari tahun sebelumnya. Sehingga Perseroan paling tidak ini ada kas tara kas akhir per periode itu sisa 18,9 miliar rupiah. Next, kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil laporan keuangan per 2024 disetahunkan dari harga saham 100 dan 120. Total saham beredar ada 2 miliar lembar saham, pendapatan dan laba bersih saya setahunkan. Pendapatan 58 miliar dan laba bersih 11 miliar. Total aset 74 miliar, liabilitas 14 miliar. Lalu untuk ekuitasnya ini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di harga 100 maka ekuitasnya 104 miliar. Dan apabila di 120 ekuitasnya 113 miliar rupiah. Market cap harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap di harga 100 yaitu 207 miliar. Dan apabila di 120 market capnya 249 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value-nya 50,1, apabila di 120 book value-nya 54,5. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR yang ditawarkan itu 1,99 kali, dan apabila di 120 2,2 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS yang dihasilkan sebesar 5,3. PER perbandingan antara harga saham dengan EPS, apabila di harga 100, maka PER yang ditawarkan 18,8 kali, dan PER apabila di harga 120, 22,6 kali. Memang secara PBVR dan PER ini termasuk wajar di kategori IPO. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 104 miliar dapat menghasilkan laba bersih 11 miliar, maka ROE-nya 10%. NPM melihat profit marginnya, perbandingan dari laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 58 miliar dapat menghasilkan laba bersih 11 miliar, maka profit marginnya 18,7%. DER melihat rasio utangnya, perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 104 miliar ada liabilitas 14 miliar, maka DER-nya 14%, sangat kecil. Next, saya akan membahas mengenai underwriter. Untuk underwriter-nya yaitu RHB Sekuritas. Memang tidak banyak IPO yang dibawakan oleh RHB. Ini paling tidak 1 tahun 1 kali IPO yang dibawakan oleh RHB. 2021 ada HICE, ini menghasilkan 1 kali ARA, lalu CBRE, 2023 ini 2 kali ARA, 2024 ini ada MPIX 1 kali ARA, dan 2025 ini ada KAKI. Memang kalau kita lihat secara historikal ini tidak ada yang mengecewakan. Jadi tentunya dari sisi nakoda itu sangat oke. Terakhir yaitu kesimpulan, pertama dari background dan rencana IPO, KAKI memiliki prospek ke depannya seiring dengan penambahan jumlah bengkel yang direalisasikan oleh Perseroan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan Perseroan. Dari penggunaan dana IPO juga akan digunakan untuk menambah bengkel baru di beberapa kota dan semoga hal ini dapat terrealisasi dengan baik dan dapat diwujudkan demi kepentingan investor. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat secara historikal, ada saja emiten IPO yang memang pada saat prospektus diterbitkan tujuannya itu untuk ekspansi, membuka toko lah, ibaratnya tuh gencar melakukan ekspansi, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ada di prospektus. Maka dari itu semoga KAKI ini bisa mewujudkan gitu ya apa yang ada di prospektus ini. Lalu yang kedua, KAKI secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena sebagian besar dana IPO dipakai untuk belanja modal berupa menambah bengkel baru di beberapa kota yang dapat menunjang pendapatan Perseroan. Dan sisanya ini digunakan untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak. Ketiga, jumlah saham ditawarkan untuk publik termasuk kecil untuk papan pengembangan yaitu sebanyak 4,5 juta lot dan tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock up periodnya. KAKI akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO dan background emiten saya kasih nilai 9,5/10. Untuk laporan keuangan dan valuasi, KAKI memiliki laporan keuangan neraca, pendapatan, dan arus kas yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas Perseroan. Pendapatan dan perolehan kas Perseroan dikarenakan adanya setoran modal dan peningkatan laba seiring dengan penambahan jumlah bengkel yang dimiliki oleh Perseroan. Dengan ada rencana IPO sampai 54 miliar dari saham sehingga semakin memperkuat posisi neraca Perseroan dan juga pendapatan Perseroan dikarenakan tujuan dana IPO tersebut akan digunakan untuk mendirikan bengkel baru di beberapa kota yang dapat meningkatkan pangsa pasar dan juga pendapatan Perseroan. Lalu yang kedua, valuasi PBV KAKI yang ditawarkan termasuk wajar. Untuk saham IPO sebesar 1,9 kali dan valuasi PER-nya sebesar 18 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan KAKI dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi Perseroan. Market cap KAKI ini tergolong wajar, yaitu 207 miliar dibandingkan dengan ekuitas Perseroan sebesar 104 miliar. Untuk realisasi laporan keuangan dan valuasi saya kasih nilai 8,5/10.
Untuk underwriter, Kaki menunjuk RHB Sekuritas dengan kode broker DR. Tidak banyak saham IPO yang dibawakan oleh DR. Terakhir kali DR membawakan IPO semenjak ada IPO hanya ada 3. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh DR semenjak adanya IPO tidak pernah mengecewakan. Semua saham yang dibawakan oleh DR memberikan hasil arah. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk Kaki, apakah sahamnya bisa melanjutkan tren positif atau tidak. Untuk ringkasan underwriter, saya kasih nilai 10/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit Forum Chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO Kaki ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham Kaki dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.